awalnya itu, kacang macadamia di tahun 94 itu, asal mulanya itu memang untuk cangkangnya ataupun bibitnya itu dapatnya dari Australia. Oh. Satu-satunya kacang di dunia yang non kolesterol. Oh. 0 berarti. Non Food kolesterol. health. Asam urat enggak ya? Aman. Aman loh, Karena ya memang kacang ini. Memang dia mahal, tapi dia non kolesterol, no asam urat. Jadi udah kunyan sih nih gini ya. Sisanya aja dilek loh, sisain. Terus ini diseruput. Jadi tambah mantep rasanya. Karena kan langsung ya. Tercampur di dalam. Sensasinya lebih lengkap ya. Nanti aku mau enak. Ya wah enak. Gurih-gurihnya enak. Oke, halo everybody. Jadi Made by Arema hari ini kita mau ngebahas tentang kacang yang dari namanya aja sudah sesuatu buat saya, namanya kacang macadamia. Pasti banyak yang atau sudah nggak asing nih ya di telinga para pemirsa nih. Coba saya sekarang ini dengan Pak Agus ya. Iya, betul. Oke, ini ada Pak Agus dari Kota Malang kan Pak? Kota Malang. Oke, pastinya Arema. Oke Pak, aku jadi sebel-sebel nggak sih Pak? Ini apakah ini? Waduh, macadamia gitu kan? Iya, betul. Kan kita familiar kacang kayak misalnya hazelnut, kacang mente gitu kan? Iya, itu. Ini apakah produk baru atau memang ini real punyanya orang Indonesia atau ini dari luar diekspor ke sini gitu maksudnya? Oke. Jadi Pak, silakan. Mungkin saya sedikit kenalan dulu nih. Iya. Saya Profesinya apa? Agus Susanto dari UMKM Macadamia Java Indonesia yang kebetulan tergabung di UMKM Malang Raya. Gitu. Oke, siap Pak. Jadi mungkin saya akan sedikit cerita mengenai kacang macadamia ini. Dulu awalnya itu kacang macadamia di tahun 94 itu asal mulanya itu memang untuk cangkangnya ataupun bibitnya itu dapatnya dari Australia. Oh. Australia. Ini ya. Iya. Bentuknya seperti ini. Ini kan kayak ada dalamnya, luarnya lagi nih sepertinya ya. Iya. Jadi betul. ini ada luarnya lagi, ada kulitnya lagi, kemudian dibuka. Iya. Ini yang kulit berikutnya nih, loh kan, tok dengerin ya. Oh di sini, loh kan, tok dia keras banget. Ini jangan dimakan dulu. Ini masih harus dibuka lagi ya. Oh kan, coba lanjut Pak. Oke. Berawal dari 100 kernel seperti ini ditanam di Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Malang Selatan. Betul. Di ketinggian 800 sampai 1200 mdpl. Terus dibudidayakan sampai sekarang seluas 70 hektar. Wow, 70 hektar isinya ada kacang macadamia. Sekitar 7.000 tanaman yang sudah produktif. Terus untuk yang di bantuan 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sekitar 2.500, kurang lebih di 6 hektar. 6 hektar. Untuk yang luasannya berapa hektar tuh Pak? Semuanya nih. Kalau total lahan di sana ada sekitar 70 hektar, cuman enggak full macadamia. Kita di sana sistemnya agroforestry. Jadi tanaman di samping untuk perlindungan dari erosi, karena tanaman kacang macadamia itu bisa sampai umur 80 tahun. Oh, 80 tahun. Iya. Berarti itu nggak perlu di ini ya, misalnya apa tuh? Kan kalau kopi itu sudah dipanen berapa kali harus ditebang ganti pohon baru, berarti ini enggak? Iya, jadi memang cocok untuk konservatif. Kenapa kok kita menjadi binaan dari Kementerian Lingkungan Hidup? Jadi target pemerintah itu memang lahan-lahan pemerintah di kehutanan yang tidak produktif, selain untuk menahan erosi, ya itu juga untuk konservatif karena umurnya 80 tahun, juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Iya, ini mahal loh ya. Jadi harga segini ini harga jualnya berapa Pak?
Kalau kita di marketplace Marketplace, per 1 kilonya 700.000. 1 kilo 700.000, lebih mahal daripada beras, banget mahalnya ya. Jadi terus kalau ini yang kemasan 50 gram. 50 gram kita Itu di harganya end tiga- usernya di 35.000. End usernya 35.000, lu mahal kok. Jadi nek mangan sing awet-awet rek. Nah, kok bang kacang ini. Kacang Jadi tanah gitu. saya kembali lagi, kenapa kok menjadi kacang termahal? Yang pertama memang tidak bisa dibudidayakan di semua lahan, hanya di Oh, iya di sana aja ya. hanya Ketinggian tadi itu 8 tertentu, betul, di 8 negara-negara tertentu yang bisa tanam ini. Terus yang kedua, satu-satunya kacang di dunia yang non kolesterol, nol berarti, food health, asam urat enggak ya? aman. Aman loh, Karena memang kacang ini. Memang dia mahal, tapi dia non kolesterol, no asam urat. Oke, lanjut Pak. Ini kacang macadamia ini memang kacang mahal. Cuman di Indonesia di antara macadamia baik yang dari Singapura, Australia, kita yang paling murah. Oh gitu. Iya. Memang di luar sana harga jualnya? Dari brand-brand yang masuk dari Singapura, Australia, itu ringnya di 800 sampai 1 juta per kilonya. 800 sampai 1 juta. Karena kita produk dalam negeri, kita masih murah. Murah ya. Oke. Kita garansi lebih murah memang karena kita ada kebun sendiri, betul. Oh gitu ya. Oke. Pak, berarti selain di kebun itu ada macadamia, ada apa lagi Pak yang memang mau dikembangkan itu? Karena untuk agroforestry-nya kita nanti rencananya ada di kopi. Kopi kita juga kerjasama beberapa dengan petani ya. Petani. Ini ada jadi ada produk ini baru meluncurkan, ini baru produk baru nih Pak ya, maksudnya baru di launchingnya ya. Baru ya. 1 tahun kemarin. 1 tahun lagi, 1 tahun kemarin namanya. Jadi macadamia coffee. Ini yang arabica, ini yang arabica semua Pak ya? Sama, cuman kemasannya yang beda ya. Oh, kenapa kok dibedakan hitam dan putih? Awalnya dulu kita launchingnya seperti ini. Oh, launching seperti ini. Betul. Oh, jadi sama ya? Sama. Oh, apakah memang hanya arabica kok yang robusta? Kita robusta juga ada. Oh, ada. Betul. Oh, memang hanya spesial untuk arabica gitu. Enggak memang, tapi semuanya bisa. Intinya semua bisa ya. Iya. Cuma untuk brand Samudro ini baru mengeluarkan satu jenis aja yang arabica macadamia. Betul. Macadamia. Oke Pak. Kemudian peluang pasarnya Pak. Ini kan di dunia ini kan nggak semua negara bisa menanam ini ya. Betul. Ini sedunia ini ada kira-kira berapa Pak yang punya macadamia ini selain Indonesia? Kalau kami kan tergabung di Asosiasi Macadamia Dunia, itu yang CEO-nya itu dari Singapura. Kami juga tergabung di anggota tersebut. Kalau database yang kami dapat tahun kemarin itu tertinggi masih di Australia. Oh, Australia. Iya, sekitar 40.000 juta ton itu per tahun dia produksi seperti itu. Terus yang kedua itu ada di Kenya, itu juga tinggi, dan produk turunannya juga sudah banyak. Nah, sedangkan di Indonesia kita juga membentuk Asosiasi Macadamia Indonesia. Kebetulan kita juga ditunjuk sebagai leadernya. Untuk pembinanya langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu. Di Indonesia ada berapa sih Pak? Kemarin sebenarnya sementara yang tergabung di asosiasi yang juga difasilitasi sama Kementerian Lingkungan Hidup, ada kemarin itu di Jawa Tengah ada, di Pulau Samosir, Sumatera juga ada. Oh, Sumatera, iya. Ya, di Sumatera itu Danau Toba ada, juga di Jawa Tengah itu kemarin saya tepatnya kurang tahu, cuman sudah tergabung di asosiasi. Berarti enggak banyak ya Pak ya? Karena kemarin gini, bantuan baik di 2019 atau di 2023 kurang tahunya market, akhirnya para petani nggak mau budidaya, nggak merawat, kan sebagian juga ada yang ditebang gitu. Lah akhirnya kita mulai lagi berarti. Betul, ya. Nah ini waktu jangka panennya itu berapa Pak dari satu ke panen berikutnya itu? Jadi mulai bibit yang kami tanam sampai pohonnya besar itu? Besar panen itu kurang lebih di 5 sampai 7 tahun. Oh tuh
5 tahun sudah gede, sudah bisa panen ya. Sudah bisa Berarti nggak lama-lama sudah banget kan produksi. sebenarnya kan, 5 tahun Betul. dari bibit kecil itu Pak ya. Iya, Oke. betul. Jadi tapi kalau sudah habis panen selesai, kemudian dia tumbuh lagi setahun sekali atau bisa setahun 2 kali? Ini kita masuk tanaman tahunan. Oh tahunan, setahun sekali berarti. Iya, cuman metode berbuahnya itu tidak sama kayak mungkin kita tahu tanaman tahunan durian, rambutan, kelengkeng. Dia kalau berbuah kan di bulan tertentu buah semua setelah itu habis. Iya. Nah, kalau macadamia ini dia itu bisa terus, dalam artian itu ada yang tua, ada yang masih kecil, jadi terus ada yang gantian nih, satu pohon itu nggak bareng-bareng intinya nggak bareng. begitu ya, nggak bareng-bareng Intinya satu dia pohon. bisa dipanen per bulan. Oh, Jadi nggak seperti kayak durian rambutan kan sekali musim begitu panen habis loh. selesai sudah. Nah, kalau ini bisa tiap bulan. Meskipun ada di bulan-bulan tertentu dia nanti volumenya besar, tapi tiap bulan dia masih bisa kita panen, betul. Dan untuk satu pohon yang sudah produktif, yang umurnya di 10 tahun ke atas, itu bisa sampai 100 sampai 200 kilo per pohon. Terus sampai per pohon ya? Per pohonnya kalau dirawat secara maksimal. Iya. Terus untuk perawatannya ribet nggak sih Pak? Atau sama? Atau dicuekin aja biar kena hujan, nggak perlu dipupuk gitu apa gimana perawatan pohonnya itu? Kayaknya hampir sama kalau ya? tanaman tahunan itu apapun komoditasnya kita harus totalitas. Oh gitu. Baik nanti pengolahan lahannya, pemilihan bibitnya, terus pemupukan, terus hama penyakit tanaman dan pengairan. Kalau semuanya itu sudah oke, tinggal nanti di pasca panennya, perawatan sama juga dengan kopi. Kalau sudah produknya udah bagus, pasca panennya juga harus bagus untuk pengelolaannya. Kalau nggak bagus juga, kopi juga tidak akan menghasilkan kualitas yang bagus, macadamia juga tidak akan menghasilkan kualitas yang bagus. Betul. Keren banget ini ya. Ini saya asing banget ini karena kita tahunya kan almond gitu-gitu itu kan ya, mint gitu kan. Ini memang ini jadi kalau saya pernah rasain mentahnya ya kemarin itu memang seperti kelapa itu loh Pak, klopo jadi gurih-gurih gitu kan, ada airnya begitu kan. Itu berarti yang masih muda atau? Iya. Jadi yang masih fresh itu kadar air masih tinggi, itu rasa-rasanya hampir kayak kelapa. Itu kan? Mungkin kalau orang Malang bilangnya kayak gandos. Gandos. Dalamnya kelapa yang bulat itu hampir kayak mirip kayak gitu. Cuman kalau sudah kita proses manual, mulai kita jemur mungkin di 2 sampai 3 minggu pakai suhu matahari dan segala macam, itu bisa kita makan. Itu creamy-nya, manisnya itu juga keluar. Jadi beda antara yang masih fresh sama yang sudah kita proses dengan kadar air sudah di berapa persen yang kita inginkan, itu taste-nya juga beda. Karena gini, segmen untuk internasional itu sukanya yang enggak di roasting. Jadi hanya jadi cukup yang fresh itu tadi kita proses jemur ataupun pakai oven dengan kadar air tertentu, itu Eropa sukanya yang original gitu. Jadi berarti saya masih kerasa kelapa-kelapanya itu di malah nih disukanya ya. Kalau yang sudah diproses dengan kadar air tertentu, rasa kelapanya sudah agak sedikit berkurang. Manisnya juga nanti keluar, creamy-nya atau istilahnya orang bilang itu kacang bermenteganya itu juga keluar. Dan nanti kalau betul. Nanti kalau sudah kita roasting, itu gurihnya keluar. Rasa lebih enak lagi, cuman beberapa user itu mereka nggak suka, sukanya yang original. Iya betul. Cuman kalau untuk ASEAN sukanya yang sudah roasting. Karena kan mirip-mirip ini tuh perpaduan antara kalau mint enggak buat saya. Almond itu kan sedikit hambar ya. Iya sedikit hambar. Almond itu kan sedikit hambar. Memang ini enak banget, enak banget ini. Jadi ada ya tadi tuh kita kerasa kayak makan kelapa tapi nggak yang lopo ya jadi aneh kayak makan kacang tapi rasa kelapa itu enak banget ini. Terus selama ini Pak berarti kan jenengan bilang memang belum ada produk turunannya ya kalau bisa dikelola. Betul. Ini yang pasti kalau dibuat sama coklat pasti enak lah ya. Kalau dibuat kudapan untuk ditambahin seperti kalau kita beli coklat itu kan ada mente, ada almond, ada buah kering begitu kan. Tapi pasti harganya tambah mahal ya Pak coklatnya. Gini wis larang,
coklatnya lagi. Tapi kan itu sebuah inovasi cara masyarakat untuk menikmati ini selain berupa hanya kacang gitu kan. Betul. Kira-kira ini ya Pak, ada lagi nggak mau rencana produk ini untuk dijadikan selain dengan kopi loh ya, selain Iya. dengan kopi. Apakah cara menikmatinya hanya sekedar cemilan kacang dengan kopi atau Ya. mungkin Jadi produk turunan untuk baik yang di Australia ataupun di Kenya itu banyak sekali. oh ya, Salah satunya kita kalau yang di kopi saya lihat baru di Indonesia. Itu pun oh karena gitu. kemarin kita ada dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup punya ide gimana kalau kopi macadamia akhirnya kita proses kok taste-nya kok Enak gitu ya. nyaman, kok banyak yang suka karena pahitnya itu tereduksi karena sudah kita blend gitu. Heeh, Terus produk heeh. yang kedua waktu kita pernah pameran di Jakarta, itu kita juga ngeluarkan yang coklat sama minyak. Jadi Coklat sama minyak. Oh, itu maksudnya jadi gimana? gini, kalau yang coklat kita sempat maklun pada saat itu Heeh. maklun sama apa namanya, Malang Stradel untuk yang Mhm, coklatnya mhm, itu. mhm, Jadi macadamia mhm. yang mungkin bisa dibuka ini ya, Oh satu iya ya. iya. Wah Sebentar, itu. saya ngambil eh bisa diambilkan bentar, biar diambilkan gunting dulu. Atau ini buka disobek Oh juga enggak, nggak ini apa-apa? aja nanti. Oh Nanti ini gitu. mau kita pasang sini. Oh gitu. Begitu Pak. Oke oke. Lanjut lanjut Pak. Jadi apa namanya, coklat macadamia itu Heeh, yang ini, heeh, dalamnya ini, heeh, itu kita balut coklat, pralin. Jadi heeh. memang Oh yang kayak permen-permen yang itu. iya Heeh, betul, heeh, kita heeh. kasih kemasan yang bening itu kayak Iya, toples heeh, kecil heeh. itu waktu kita pameran di Jakarta, itu yang paling laris. Oh gitu ya? Daripada coklat yang apa namanya, coklat bar atau apa itu ya, yang coklat terus Yang pakai ditaburi ya ditaburin. Heeh, taburi heeh, kita heeh, heeh. taburi macadamia, Hmm. itu malah Lebih laris yang langsung bulat utuh. iya, Ya sekarang ada yang kayak permen sing caca itu kan ada yang isinya apa namanya? Eh, aduh roti apa kok roti sih? Itu Pak yang isinya roti terus ada coklatnya, ada yang kacang itu kan? ya ya, Berarti ini Kak, salah satu itu ya? Ini betul. kenapa kok nggak dilanjut Pak? Nggak dilanjut Pak produksi itu? Jadi kemarin, Heeh. karena pada saat itu kita maklum juga masih sibuk untuk di Yang budidaya, heeh, nah nggak jadi sempet ya? iya jadi gini, garis besarnya kalau mau dikerjakan semua mungkin kita SDM, manpower ataupun pembiayaannya masih belum tercover. Heeh. Peluang itu kita, buka lebar-lebar Nah, untuk UMKM-UMKM, entah yang dia betul. itu produsen coklat atau produsen kue Mhm, yang mhm, mhm. membutuhkan isinya macadamia ataupun Heeh. macadamia, beli bahan baku kami juga bisa, ataupun maklum kita juga kita Kerjasama ya. terbuka, Oke, berarti betul. untuk arek Malang, jadi kalau banyak kok pengusaha Malang sini yang coklat, karena kan saya juga pengolah Boy Smart, itu banyak Oke, coklat. Itu memang ya plain-plain aja coklat biasa. Ini dan itu sudah saya coba emang coklatnya enak. Jadi monggo nanti akan saya kontakkan ya. Mungkin saya boleh, bisa menjembatani mereka untuk nanti kita ada MOU gimana kesepakatannya, mau bisa, konsinyasi, mau bagi hasil, mau gimana boleh, nanti nah, monggo. Ada beberapa mitra yang memang berjualan coklat. Nah, ini betul, karena kan sebuah peluang ya. iya, Juga pangsa pasarnya juga ada. Nanti betul, bisa kalau jenengan pamer pun bisa ikut dibawa-bawa begitu kan betul, ya. iya, Oke, oke. Jadi nanti yang produsen coklat, bikin coklat bisa japri, bisa kontak kita untuk siapa yang mau berkolaborasi dengan kacang mahal ini. Wah. Nanti untuk syarat dan ketentuannya bisa kita bahas waktu MOU gimana nya. Yang penting win-win solution ya Pak ya. betul. Maaf ya, saya buka dari belakang karena nanti tempatnya mau kita pajang. Loh, jadi coba lihat. Cantik sekali. Yang utuh. Oh, ini berarti belum di roasting ya? Kalau ini kita udah roasting, Oh, kalau sudah. kemarin kan coba yang fresh, Kok sekarang gosong ya roasting sing dianut? Oh, itu berarti kan terlalu gosong ya? Atau betul, ada tarafnya ya ketika dia panas sekian rasanya iya begini. Jadi betul, ini sudah matang, udah di roasting ya? bisa dicoba sama dibedakan, coba yang fresh. Heeh, yang Ya ini fresh coba yang kemudian sudah di roasting perbedaannya seperti apa. oh iya Wah, ya, elek nge-review pangan aku nyoba orang ya Allah. Mhm. gimana bedanya sama yang sebelumnya? Buat aku sama-sama enaknya. Karena waktu itu kan kita mau ngambil itu effort banget, duduk bareng gitu kan Pak. Dan memang ya
Memang kalau untuk disajikan sih, ya ini oke. Oke. Kalau itu kan kesannya kan masih basah dan berair ya. Betul. Mungkin kalau itu, kalau mentah gitu mungkin dibuat dicampur sama es jelly gitu kayaknya enak, Pak. Ya, betul, Yang betul. masih mentah itu kita campur sama minuman enak banget. Betul. Ini tapi enak. Hmm. Jadi ini kalau dibuka, ini berarti lapisan kedua ya Pak ya? Iya, Lapisan pertama itu seperti ini benar-benar seperti kelapa yang ada serabutnya, serabutnya dulu, ya. kemudian kerasnya, Batoknya, cangkangnya, batoknya, nah baru dalamnya. terus dalamnya kacangnya. Nah, kacangnya cantik, coba lihat. Beda kan sama kacang almond yang panjang-panjang, ini bulat-bulat lucu, gundek loh, coba lihat dulu. Kan, diketik ya. Loh kan lucu kan, lucu kan. Nanti bisa berarti di pemasarannya Pak, selain ikut pameran, berarti marketplace-nya di mana aja? Jadi untuk pemasarannya, karena kemarin kita bergabung di UMKM Malang Raya, itu lebih banyak langsung ke kayak distributor ataupun perusahaan-perusahaan. Jadi kemarin Gitu. waktu kita event di pameran di Jakarta itu, banyak mereka yang sebelumnya impor dari Australia, terus mereka pengadaan dalam jumlah besar, mereka kaget melihat kacang macadamia dari Indonesia juga ada. Kita kasih uji coba untuk taste-nya, mereka sangat suka, itu main ke kebun akhirnya juga bikin kontrak MOU gitu. Oh gitu ya. Terus Memang ada ini selain berarti kalau brand besar dibuat produksi apanya Pak ya? macam-macam, ada kayak yang kue cookies yang itu toppingnya pakai macadamia juga ada. Oh, iya 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 Gitu. iya Banyak iya iya iya. perusahaan-perusahaan snack dan segala macam itu yang mereka juga Mungkin kasih karena ngambil tes rasanya ini, rasa iya, gurihnya ini ya untuk menambah cita rasa di kue betul. mereka ya. Oh. Nanti di sini kita bahas yang kopinya. Berarti kemudian Pak, tadi kita sudah peluang nih buat rekan-rekan UMKM ya Pak ya, Iya, betul. untuk bergabung untuk produk baru, gitu kan? Gimana bisa dibicarakan sendiri sama Pak Agus dan tim ya kan? Boleh, boleh. Monggo nanti bisa nanti di bawah ini akan ada video yang menghubungi kontak ke Pak Agus bisa, nanti mungkin bisa datang ke UT Terus ini juga bisa. Oke. Kita welcome aja gitu kan Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, tadi bahas kebun sebegitu luasnya itu berarti perawatannya panennya kan tiap hari ya? Bisa tiap hari. Bisa tiap hari atau seminggu sekali atau memang harus selalu ada yang rutin ngecekin? Satu pohon itu kan nggak sama kan, paling nggak yang Nggak sama, bareng-bareng gitu kan. betul. Berarti emang tiap hari ngecekin begitu Iya. di kebun itu? Kalau PO masuk cukup banyak kita kewalahan, kita memang panennya tiap hari, nambah tenaga kerja untuk ngambil di keseluruhan. Tapi kalau PO masuknya nggak terlalu banyak, hanya tercover berapa itu, ya kita mungkin panennya di sekitar 2 hari, 3 hari sekali, tergantung PO ataupun kontrak yang Oh, masuk. gitu. Tapi dia aman ya, nggak akan jatuh terus akan misalnya terlalu matang pohon terus jadi gitu enggak ya? Nanti ada QC-nya. Jadi Oh gitu. macadamia itu kita memang mayoritas banyak yang sudah jauh di bawah karena menandakan. Oh gitu. Cuman ada beberapa yang itu yang memang dia sudah tua atau karena rusak dimakan tupai. Oh, Itu tupainya yang kuat Pak? Atas loh ini. Loh, pok 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 ya. Oh, tupai ini bisa ya? biasanya makannya pada saat masih muda. Otomatis gitu. sama kayak kelapa, pada saat muda itu cangkangnya juga masih lemah. Jadi tupai bisa makan gitu. Dia pinter ya. Iya iya iya. Oh gitu. Kayak kan karena panennya nggak bareng otomatis kan dibutuh effort banget Pak ya. Betul. Untuk apa namanya? Karena sepohon kan nggak yang bareng-bareng kan. Iya. Ngambilin kalau jatuh berarti milih yang di bawah gitu kan ya. Betul. Wah luar biasa luar. Berarti sekarang ini kan kebunnya di daerah Semeru ya, Ampel Gading ya? Iya, Nggak sampai di Lumajang berarti kan? perbatasan Lumajang. Perbatasan Lumajang. Oh oke. Ini dengar besok mau ke sana ya dengerin. Jadwal rutin tiap minggu. Rutin. Oke. Berarti ini tuh mulai ada di di Lumajang situ kebunnya itu mulai kapan ya Pak ya? Sebenarnya bukan di Lumajang, masih ikut
Malang, Oh, Kabupaten Pasuruan Malang. Malang. Oh, Heeh. gitu. Jadi Desa Argoyowono itu kecamatannya Ampel Gading, Kabupaten Malang. Oh, Memang perbatasan dengan perbatasan. Lumajang, cuman daerahnya masih masuk Masuk Kabupaten Malang. kabupaten Masih Kabupaten masih masuk Malang. area Iya. Oh, iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Berarti mulai kapan Pak usaha ini? Kalau tanamnya sekitar tahun 94, cuman Oh, kita 94. fokus untuk kita kenalkan ke khalayak dan segala macam ya sekitar 3 tahun, 4 tahun terakhir Ini. ke Oh, belakang berarti gitu. sebelumnya hanya untuk konsumsi sendiri atau hanya untuk memenuhi lahan? Ya, Memenuhi lahan. sebelumnya sempat untuk program 2019 bantuan dari pemerintah itu untuk bibitnya kita yang suplai. Jadi lebih banyak dikonsumsi sendiri, kadang siapa-siapa yang membutuhkan ngambil, belum dikomersilkan. Oh, oke, 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 oke. Begitu ya. Oh, iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Berarti memang baru 3-4 tahun ini ya, Iya, mulai betul. dieksiskan di dunia eh, per per Kacangan, iya, perkacangan ya, perkacangan perbiji-bijian macadamia. perkacangan ini. Oh, oke, oke. Siap, siap, siap. Habis ini kita akan bahas kopi, Pak ya. Oke. Ini penasaran banget ini. Mestinya ada teko di sini ya. Boleh diseduh nggak sini? Boleh kan ya? Boleh, Kita boleh. coba seduhnya. Oh. Nah, tadi kan kita habis ngebahas si kacang macadamia, kacang mahal yang enak sekali. Waduh, kacang mahal yang enak sekali. Jadi sombo tapi regoy larang tapi ya enak. Nah, sekarang kita mau ngebahas si kopi nih, kopi macadamia gitu kan. Jadi produk ini timbul karena ada permintaan dari user ya, dari pembeli Iya, yang betul. gimana sih rasanya kalau kopiku ini rasanya macadamia gitu kan. Kacang Betul. yang mahal ini Iya. dikombinasi dengan si kopi arabica ini. Jadi bisa macam-macam ya Pak ya, nggak hanya arabica ya. Bisa Bisa robusta, robusta. bisa ini. Iya. Kebetulan ini yang dipakai arabicanya arabica mana nih Pak? Kita pakai Arabica lereng Semeru sana. Oh, lereng Jadi memang Semeru. sekitaran wilayah Sekitaran situ. wilayah situ ya. Oke, Betul. oke. Berarti mungkin nanti akan ada next arabica mungkin punyanya Bromo, Arjuno Betul. gitu ya, Iya, tergantung nanti. Mungkin akan ada produk-produk turunan yang banyak banget supaya bisa betul. kerjasama dengan pengrajin petani kopi sekitaran Malang Raya ya. Iya, Oke, oke. khususnya Malang Raya. Benar, benar, benar. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau sama Aceh apa gitu, udah pernah dicoba nggak Mbak rasanya seperti apa kalau sama kopinya Gayo, kopi Toraja gitu pernah dicoba Ya, nggak? Sudah pernah jadi nyoba nggak? karena kita juga tergabung di UMKM secara nasional, Heeh. eh, kami juga mendatangkan dari Aceh, Takengon, untuk Heeh. yang Gayo sama yang luwak Gayo, Luwak. juga yang dari Toraja. Heeh, Itu heeh. juga kami datangkan dan juga sudah kami Pernah dicoba ya? pernah diuji Heeh, coba, heeh. itu memang mereduksi asam, ya, rasanya itu lebih soft gitu loh. Bagi mereka yang penikmat, Oh, heeh, heeh. biasanya kan kalau nggak penikmat benar-benar maniak kopi, mereka asam sedikit nggak nyaman, Iya, pahit sedikit heeh, nggak nyaman. heeh, heeh. Begitu kita mix, karena ada creamy, ada manisnya, itu Jadi tereduksi, iya, jadi rasanya itu nggak nggak strong, ini nggak strong banget ya. lebih Heeh, nyaman lebih gitu. istilahnya kalau ini kan yang barang pahit dikasih sesuatu yang gurih otomatis kan dia Betul, agak netral enggak. Jadi rasa asamnya nggak hilang ya, nggak cuma hilang, lebih tereduksi lah. soft ya, lebih soft Betul. rasanya. Oh, oke, oke, oke. Perlu kita coba. Ini air juga sudah panas. Jadi mari kita coba hitam dulu ya. Saya coba Silakan. yang sama aja ini Mas, sama ya rasanya ya. Sama aja. Cuma hanya beda kemasan, ini kemasan yang lama, ini kemasan yang baru. Oke. Mari kita coba. Marki Bong. Nah, sebentar. Pak, ini tuh takarannya. Oh ya, spill harga dulu deh. Ini kan kemasannya 150 gram ya. Iya. Ini jualnya berapa nih? Kami di end user di 75.000. 75.000. Berarti buka harga reseller juga bisa ya? Bisa. Kalau mau teman-teman mau ada toko yang mau menjualkan boleh. Boleh. Kemudian kalau mau maklon pakai merek sendiri Bisa. apa juga bisa? Oh, bisa. Bisa. Jadi di sini banyak banget peluang usaha teman-teman yang punya coklat, ayo yang mau baking, yang punya usaha baking ya. Betul, Siapa tahu boleh. butuh kacangnya, ayo silakan. Kalau teman-teman mau jadi resellers aja, oke, ayo jalan ke sini. Kalau mau maklon pun siap. Ya, Nanti betul. MOU-nya bisa langsung dengan Pak Agus. Oke. Atau mau jadi maklar aja, punya perusahaan kafe juga bisa. Nah, gitu kan ya. Betul.
Ini takarannya berapa nih, Pak? Takarannya untuk 200 mili kurang lebih di sekitar 10 sampai 12 gram. Heeh. Nanti sama sih sebenarnya Kayak kalau kopi-kopi biasa begitu ya? Apa sama tergantung selera sama ya? kayak kopi-kopi biasa. Heeh, Bisa heeh. nanti perbandingan dengan airnya 1:18 atau kalau Mhm. mau lebih kuat ya dibikin agak kental. Nah, ini abaikan ini ya, merek gelasnya ya guys. Karena nemu di dapurnya ini, jadi abaikan, abaikan. Oke, ini gelasnya juga besar, jadi tak kira-kira aja. Insting seorang ibu yang bikin kopi ya. Jadi kira-kira segini kayaknya oke nih. Cukup nggak Pak? Cukup ya? Cukup, Kayaknya cukup, oke ya. cukup ya. Ini berapa gram? Ini paling 100 ya? 100 mili ya? Segini 100 mili ya? Segitu sekitar 150 180 kayaknya nanti. Oh ya? Iya. Oh, oke, oke, oke. Cukup aja. Ini pun juga kalau penikmat kopi kan memang nggak pakai gula. Tapi mari kita coba rasanya yang karena sudah ada rasa rasa dalam hati, sudah ada rasa-rasa gurihnya dari si kacang ini. Mari kita coba. Kalau kemarin kita pakai alat-alat ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Segini Pak, oke? Atau selera? Air Iya, selera aja ya? selera. Oke. Oke, coba dulu. Oke. Ini baunya arabikanya masih oke. Jadi memang dia tidak menghilangkan ya. Jadi kalau untuk campuran berapa persen itu kan kita bisa request nggak sih Pak? Kalau misalnya kita pengen kita udah ngerasain ini ya. Ini kan maksudnya versi originalnya Iya, brand ini ya. betul. Tapi kalau kita minta request, Mas, Pak, saya minta lebih strong lagi macadamia bisa ya? Bisa Bisa custom, ya? bisa Bisa custom. custom ya. Betul. Jadi misalnya untuk brandku si A, brandku ini, aku pengennya lebih strong ke macadamia, otomatis harganya pasti berbeda. Cuma Betul. bisa request ya kita Bisa ya. request, bisa custom. Oke. Kita aduk. Kalau saya tuh punya keyakinan ngaduknya harus 25 kali. Mari kita hitung. Gitu. Kenapa harus 25 kali? Ya biar enak aja. Kalau orang kan ngunyah 25 kali gitu kan. Saya pasti ngaduknya itu lama. Kalaupun saya kasih gula itu pasti akan terakhir. Jadi di Oke. awal itu air panas saya campur dulu sama kopinya. Iya. Nanti gulanya terakhir. Biar yang cair pertama itu biar kopinya bukan gulanya. Karena kan gula sama kopi lebih cepat cair si gula kan. Mari kita icipi dulu. Ya karena ini nggak pakai gula. Saya tuh suka sesuatu yang manis tapi ini oke. Iya sih, aromanya tuh nggak yang Arabica banget. Maksudnya aromanya nggak yang Arabica banget ya. Kayaknya memang ini saya terlalu banyak kopinya. Jadi kalau dengan air segini kayaknya terlalu kental. banyak kopi. Kan kalau kemarin kan biasanya ada kalau 100 kan cuma 30 aja, 30 gram ya seharusnya, apa 10 gram ya kalau untuk kopinya. 10 sampai 12 gram. Oh ya segitu aja kan ya Untuk dengan yang air. untuk 200 mili. Nah ini memang tadi saya kebanyakan yang sak sendok mangan kayak jadi yo. Tapi oke lah ya. Jadi biar lebih strong biar tambah melek. Ya memang jadi asamnya Arabica ini nggak terlalu ngasem, nggak terlalu ngasem. Bahasa apa ya? Terlalu ngasem gue ya apa? Nggak terlalu ngasem. Jadi nggak yang asem banget karena dia sudah ada rasa gurih-gurihnya si ini, gitu kan? Si kacang ini, gitu kan? Mungkin kalau masih kurang kerasa creamy dan gurihnya mungkin bisa sambil nyemil kacang, gitu kan? Boleh kan Pak ya? Ada 2 metode untuk pola. Kalau yang di kafe-kafe Bali, itu jadi mereka itu kopi hitam gitu. Kopi hitam biasa aja, sembarang. Mau robusta, mau arabica, mau blend, itu nanti camilannya 3-4 biji kacang macadamia. Oh, jadi di sampingnya kalau orang-orang biasanya tuh camilannya biskuit, ini kasih kacang. Betul. Oh, oke. Cuman kalau di kafe sana enggak yang sudah terbuka, ada juga yang sudah masih berbentuk cangkang ini. Terus kita nanti di sini dikasih ini tuh ya, dikasihin tak yang dibuat. Oh enggak. Jadi gini, ini nanti dipotong separuh gini. Istilahnya kalau di Malaysia itu kacang kunci. Karena bukanya itu ada kayak kunci. Oh, ya yang di TV-TV, film-film murah sing tek on alate. Oh, bikin buka kacang iku. Ya Allah, kita seru.
Jadi di Iya, kafe-kafe iya, iya, iya. Bali itu Ada metodenya alatnya buat buka ya, pakai ya tang gitu ada kan? yang deg gitu, ada yang kayak kunci gitu. Jadi nanti diselipkan ke kacang, tinggal puter aja dia udah buka. Gitu. Oh, Jadi iya, 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 iya. metode untuk Untuk menikmati macadamia ada yang bisa, kita mix, ada yang terpisah gitu. terpisah. Betul. Oke. Karena punya sensasi sendiri-sendiri. Berarti mari kita coba yang cara berarti saya minum kopi dulu baru ngunyah ini Ya, atau ngunyah ini baru minum kopi? minum kopi dulu baru Baru ngunyah. ngunyah. Oh, oke. Betul. Ini antara telur dan ayam ya. Jadi kita mari kita coba. Atau seharusnya Baru bisa dicoba. hmm, 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 hmm. Hmm. Jadi tidak kunyan sih begini ya. Sisanya aja dilep loh, sisanya. Terus ini diseruput. Jadi tambah mantep rasanya. Lebih Karena kan langsung ya. tercampur di dalam. Sensasinya lebih lengkap ya. Nanti kemono, enak. Ya wah enak. Gurih-gurihnya enak. Oke, aku suka. Jadi Pak, ini memang suatu hal rasa baru ya. Kalau kan pernah dengar, misal kayak saya nggak pernah ada deh, misal yang kita minum kopi sama makan kacang mente, ada mentenya spesial gitu kan enggak ya? Iya. Kayaknya enggak yang booming, mungkin karena ini harganya mahal. Terus perlakuan kacangnya pun kalau oncek gak asal oncek itu pakai alat yang keren, itu kan jadinya itu jadi sebuah sensasi penikmat ya. Jadi ada sensasi di situ yang tertinggal ketika bukanya pun gak tek kacang biasa tik buka ya tik langsung kayak untuk tik langsung buka gitu. Ini kan enggak gitu kan, harus pakai alat yang keren itu gitu kan. Oke, ini itu buat saya sebuah peluang ya untuk ada sebuah narasi cerita di balik setiap seduhan dengan macadamia ini, ada sebuah cerita di situ gitu kan. Kan jadi sebuah narasi untuk kita berjualan sebenarnya kan begitu. Oke. Pak, kemudian untuk kedepannya nih, kan ada kebun tuh. Ada kebun, berarti sekarang kebun itu isinya selain kacang macadamia, ada sudah kopi. mulai ada kopi. Kopi sama tanaman stevia. Oh, stevia itu yang gula itu ya, tanaman itu pengganti gula. Betul. Tanaman yang manis seperti saya pengganti gula. Oke. Kemudian sama ada kopi. Itu jenis apa yang ditanam di sana, Pak? Maksudnya Kita Arabica atau? Ada Arabica, untuk mungkin yang di ketinggian 800 kita nanti coba Robusta, dan memang targetnya kita di single origin. Jadi memang yang kita amati beberapa kebun kopi di petani itu kan mereka masih tercampur dengan beberapa varietas. Dalam 1 hektar kadang macam-macam gitu meskipun ya? Arabica ada yang baik dari Was, honey gitu-gitu ya? Bedanya kalau gimana? itu proses yang varietasnya. Varietasnya itu sering tercampur, kita maunya di single varietas. Satu macam varietas saja. Iya. Betul. Biar mungkin itu untuk apa ya? Untuk rasa biar nggak bercampur-campur, kita juga memudahkan kerjaan kita. Oh, ini cuma varietas A nih, jadi nggak kecampur ya kan? Biar atau begitu, atau karena memang hanya untuk biar SOP rasanya biar sama atau? Jadi kalau di single origin itu dengan 1 varietas, memang targetnya itu untuk misal mau kita mix dengan varietas yang lain, itu rasa yang kita inginkan bisa ketemu. Kalau di situ masih tercampur, kita juga nggak tahu nanti campuran varietas yang lain itu seperti apa. Itu taste yang kita inginkan juga masih akan lebih mudah kalau di single varietas itu. Berarti di sana ada pohon macadamia, ada kopi, Ya, ada stevia. Stevia. Oke, stevia mah tangga gue. Stevia. Oke. Gitu. Berarti apakah nggak buka ini, Pak? Seperti apa ya? Kayak pelatihan atau apakah ada villa di sana tuh, ada tempat untuk menginapnya pastinya kan? Betul. Gitu. Apakah nggak buka kayak kelas pelatihan atau wisata? Kayak kalau di Batu kan ada petik jeruk. Mungkin ini petik macadamia gitu, atau
ngeluruh macadamia kakak kok jatuh. Itu ada program begitu nggak di sana? Ada. Jadi Oh nanti ada. memang kita kerjasama dengan beberapa barista ataupun prosesor Mm-mm. agar nanti menghasilkan kualitas kopi yang bagus, prosesnya seperti apa, itu nanti kita ngadakan pelatihan ke petani-petani sekitar, biar mereka juga ada Kalau nanem itu edukasi nggak ngawur ya, jadi sesuai budidaya standar. seperti apa, nanti Heeh. pemupukan seperti apa, produksinya udah tercapai, tinggal nanti kualitasnya seperti apa, itu kita akan mengadakan pelatihan. Karena nanti targetnya biar kualitas bagus, waktu kita beli dengan harga bagus, dan kita pun nanti jual ke end user juga harga Nggak, bagus. Jadi saling benar mutualisme, bener. Terus betul. kalau misal ada kelas-kelas yang anak kampus yang mau khusus juga pasti ada paketannya ya. Misal mereka Ada. pengen kan sekarang ini ada kemarin datang ke Banjar itu kan kampus dari mana untuk belajar tentang kopi. Ya. Apakah sudah pernah ada nih Pak yang prototipe yang memang ada mahasiswa ke sana untuk meneliti ini atau melakukan studi atau riset ini untuk itu? Apa sudah pernah ada? Jadi kami memang welcome karena produk yang kayak macadamia itu memang produk unik, tidak semua daerah ada. Terus yang terbaru ini kita stevia, terus yang ketiga kopi. Kopi itu karena hampir beberapa tempat itu jarang yang dalam 1 hektar 1 varietas itu jarang, masih banyak yang tercampur lah. Di Terus situ kualitas juga masih kurang ya. atau Jadi masih kurang. Nah, benar. ini kami yang sudah MOU itu kita dengan Universitas Islam Malang, terus Wisat UIN, yang selanjutnya dengan UM kemarin sudah ketemu dekan, tinggal nanti klausul MOU-nya seperti apa. Terus sama yang nanti di Universitas Kepanjen beliau juga tanam stevia. Nah, nanti kita mau juga bahas dibanding dan kemitraan marketnya seperti apa. Nah, itu Nah, itu memang yang perlu ya. Jadi betul. kalau habis ngasih pelatihan ke masyarakat sekitar tentang kualitas dan segala macamnya, diharapkan kan pasti nanti ada market yang akan dituju gitu kan. Supaya nanti mereka pun juga nggak yang habis tak buat bagus keren ada yang beli kan, kepo toh Pak, kan percuma gitu kan. Jadi memang targetnya itu kita pegang dulu marketnya, kayak stevia, kita pegang dulu kontrak dulu, baru kita budidaya, kita cari kemitraan. Karena dulu pernah kayak kasus porang itu, harga bagus berbondong-bondong, tapi kontrak marketnya nggak dipegang, yang akhirnya harga jatuh bebas, akhirnya petani ya cuma rugi harinya ya. Rugi. Jadi keuntungan hanya cuma jadi teori malah, aja. Dibalik ya. Cari kontraknya dulu, cari pembelinya dulu. Ini pelajaran nih guys. Ini beliau juga di kelas di ekspor impor Pak ya. Bea cukai ini ya. Dengan saya waktu itu. Jadi kita pegang kontraknya dulu, baru nyari produknya. Betul. Tapi apakah gitu tuh buyer sana itu apa ngasih waktu ya gitu tuh ya? Jadi gini, perusahaan-perusahaan itu mereka sebenarnya sudah punya market. Untuk menambah kapasitas, mereka butuh plasma, butuh jaringan. Untuk naikkan kapasitas, mereka butuh jaringan mitra-mitra lah. Kami membuka diri untuk itu. Mereka membutuhkan agar volume kapasitas naik. Kita juga punya lahan, punya pembinaan kelompok tani segala macam. Kita serius di situ, yang penting harga sudah oke, kontrak oke, kita budidaya. Itu sebenarnya nggak cuma stevia, kemarin kita juga di ubi madu, itu kita kerjasama dengan perusahaan di Bandung, mereka ekspor, itu juga sama. Sebelum tanam, kita MOU nanti kontrak berapa, kita tanam, oke saya mau buka 8 hektar dulu. Nah, kita MOU. Nah, sampai 8 hektar kita panen, kita kirim ke sana, harga kontrak di situ. Itu kadang gitu. Jadi, yang jarang dilakukan petani. Pun sesuai dengan standarnya permintaan ya otomatis ya. Aku minta ukuran sekian, otomatis kita bisa mengusaha itu. Udah kadung panen akeh, tiba gak cocok bayare, zong malah kan begitu ya. Dan kita nggak mau memaksakan, dalam artian semisal kontrak kita tanam 10 hektar, kita di bawah nyari 20 hektar, kita bunuh diri lah. Bunuh diri itu kasihan pada saat ternyata yang diambil cuma 10 tadi itu, sisanya itu kan buat apa gitu kan. Nggak mau beresiko harus ngejar seperti apa, kita harus realistis sesuai biar tidak saling merugikan ya Pak ya. Benar. Oke, itu keren banget. Jadi mungkin nanti bisa sharing tentang ekspor itu bisa sama beliau atau ada kelasnya kan Pak ya? Ya nanti kalau pas datang ke kebun itu sekalian bisa sering-sering santai ya kan. Jadi nanti akan ada launching mungkin paket-paket ya Pak ya. Paket-paketnya mulai dari kampus juga boleh, mau datang ke sana para
mungkin para yang bapak-bapak yang udah mau pensiun pengen usaha apa gitu kan, Bisa budidaya tadi itu kan stevia terus apa-apa kopi, begitu kan, ya, kopi gitu kan, heeh. bisa semua belajar ke PT ini sudah PT kan Pak ya? Iya, kita punya 2 badan usaha, Oh gitu. PT Macadamia Java Indonesia sama CV Maju Bersama. Oh, CV Maju Bersama. Iya. Oke. Ini di bawah naungan Macadamia Group lah ya. Iya, betul. Kayaknya begitu karena panjang nama itu ya CV-nya. Itu. Kemudian satu lagi nih Pak. Kalau ini ya, apa namanya? Di masyarakat itu yang di sekitar situ ya, di sekitar situ itu apakah kalau diajak kerjasama, misal nih ada bayar datang kan ya, kita nggak ngomongin stevia yang sudah ada atau apa, ada bayar baru, ada bayar baru yang pengen produk A gitu tuh, itu bisa nggak sih diusahakan untuk kebun yang ada itu untuk kita spill jadi itu misalnya tanaman bertumpuk itu loh Pak, jadi ini kan macadamia itu kan pohonnya besar ya, itu di bawahnya itu apakah masih oke ditanemin untuk tanaman lain yang misalnya kayak Tumpang tadi sari. itu, ya tumpang sari itu supaya enggak, kalau kita punya kebun 1 hektar tapi kita bisa banyak tanaman yang kita tanam gitu, itu bisa nggak? Sangat memungkinkan. Jadi memang gitu ya? Metode itu kita sebut dengan agroforestry. Jadi nanti ada beberapa tanaman dalam 1 hektar. Biasanya nanti saya kembalikan ke mitra. Kita itu semisal petani dengan punya lahan luas, dia tuh pengen sebagian itu full macadamia, sebagian nanti stevia, atau metode tumpang sari atau agroforestry, ada macadamianya, nanti tengahnya kopi, di bawah kopi nanti stevia. Gitu, gitu kita ya? Jadi, kita bisa memaksimalkan kita yang punya lahan ini berapa itu bisa ya? Bisa. Itu sebenarnya dulu pernah muncul dari petani di Jawa Tengah. Dia itu lahannya enggak banyak. Kalau nunggu tanaman macadamia 5 tahun, dia kan nunggunya terlalu lama. Iya, zong lama lah ya. Nah, untuk nunggu itu di sela-sela apa namanya, di lahan-lahan yang antara pohon satu sama pohon berikutnya itu. Ada yang ditanam ubi madu, ada yang stevia, jadi nanti untuk 3 bulan ataupun di 6 bulan mereka sudah dapat income. Bisa panen dari yang bawahnya gitu, ini, yang lain. Betul. Sambil nunggu si pohon ini besar. Besar, gitu ya? betul. Tapi itu enggak ganggu ya? Maksudnya enggak mengurangi si rasa macadamia itu enggak ya? Enggak ganggu atau ada treatment khusus pastinya ya? Kalau mengganggu enggak, cuman kalau kopi biasanya tergantung naungannya apa. Itu pernah saya tanyakan waktu di event Bank Indonesia di Jakarta, di asosiasi kopi itu, di Indonesia memang belum ada kopi yang pakai naungan macadamia. Itu yang ada itu baru di Brasil, karena memang untuk kopi kan sementara ini produksi yang paling besar kan di Brasil. Nah itu di sana ada pakai naungannya macadamia. Setelah itu saya tanya seperti apa rasa segala macam, karena belum ada testimoni perihal itu. Pihak asosiasi mensupport karena pasti akan rasa nanti rasanya pasti ikutin pohon yang gedenya itu ya, misalnya di bisa, atasnya itu bisa macadamia, rasanya kopi akan terkontaminasi begitu. Iya, tidak menutup gitu. Kemungkinan seperti itu. Nggak nyoba yang ngambil durian ya Pak? Enak ya kopi durian ya. Nggak pernah nyoba ya, atau belum. Sudah berbeda ini ya, berbeda maksudnya kan tanaman kan punya satu varietas ya, punya oh ini nggak bisa sama ini gitu kan, apakah begitu? Kalau yang itu saya belum tanya atau belum riset. Mungkin nanti itu perlu dibuka peluang itu Pak untuk ke kampus-kampus ya, jadi supaya yang pasti kan nanti ada income yang timbul dari situ ya kan, dengan mereka datang ke daerah situ, orang sekitar situ, minim kan yang jual makanannya kan laku sering ada. Tapi kalau ada riset gitu kan rusak nggak sih Pak nanti? Ini ada disiapin satu lahan untuk riset mungkin ya. Jadi biar kita bisa menciptakan produk baru atau IP baru gitu kan. Itu bisa loh Pak, menarik seperti itu, bisa kita jual Pak, dapat duit nanti kita Pak. nanti kita jualkan ya, Jadi kita bikin sebuah kelas pelatihan untuk sebuah eksperimen ya, untuk mengeluarkan sebuah brand baru gitu kan. Dengan nanti kerjasama, pasti kan nanti akan ada biaya yang timbul kan. Berarti entah hitungannya sewa satu area ini berapa begitu kan, itu kan pasti ntar bisa ya, bisa nego ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada kampus yang mau datang terus mau Pak aku mau butuh sekian, mau
itu kan boleh ya. Iya, sangat sangat boleh. Sangat bisa ya Betul. untuk ekspor kan dari berarti kan ini ngelinknya ke pertanian ya. Iya, Pertanian, perkebunan gitu ya. betul. Begitu-begitu ya. Iya, Sama eksperimen-eksperimen itulah ya. betul. Orang-orang pinter-pinter itu yang mau nyoba-nyoba itu loh gitu kan ya. Oke, oke Pak. Wah, ini keren banget ya. Jadi kita nggak nyangka biarpun memang kebunnya ada di luar kota Malang karena memang kan Malang ini kelemahannya kan memang areanya kecil ya. Iya. Kalau Kabupaten kan gede banget ya. Tapi memang di Malang ini ya memang yang kita jual ini kreativitas orangnya karena kan orangnya banyak. Memang lahannya nggak banyak, tapi kan kita bisa berkolaborasi dengan daerah kayak tadi kan di Betul. kabupaten, ya kan Pak ya. Oke, oke, oke. Pak, ada pesan-pesan nggak? Atau ada tips buat teman-teman atau ada advice apa gitu? Mungkin saya tambah sedikit, di kacang macadamia itu selain non kolesterol, dia itu ada kandungan omega 3, 6, 7 sama omega 9. Cuman persentase yang tertinggi itu ada di omega 7 sama omega 9. Makanya kayak produk skincare itu kadang dicampur dengan minyak macadamia. Minyaknya. Minyak. Dan ini kalau misalnya kita sangrai ya, kayak kemiri itu ya, Billy? Disangrai ya, berkeluar minyaknya disangrai atau bagaimana Kita prosesnya? pakai metode cold press kalau untuk mengeluarkan minyak. Jadi Apa itu? cold press itu kita jadi kacang macadamia 4 kilo, Posisi mentah atau matang? kita cari yang nggak proses di roasting nggak, tapi memang Kering karena cuaca, begitu? kering karena cuaca. Yang pasti nggak boleh masih basah itu nggak boleh ya? Kita hindari kadar air yang terlalu tinggi, Iya, karena iya, nanti oke, tercampur oke. yang mau kita ambil minyaknya. Minyaknya, berarti Betul. kering karena proses alam, misalnya Proses begitu alam, ya? Oke. itu dalam 4 kilo macadamia kita metodenya tidak seperti kelapa pakai penyulingan segala macam, tapi pakai cold press, jadi ditekan pakai hidrolis. Itu 4 kilo itu keluar 1 liter minyak. Oh, waduh, lek sak kilone 700 petang liter ini berarti piro? 30 berapa? 33.600 2,8. 2,8 ya, 2,8. Iya. Dapatnya sak liter. 1 liter. Minyaknya mahal ini, harganya 3 juta ini minyaknya sak liter. Biasanya nanti gini, Oke. untuk yang minyak itu kita nggak pakai yang utuh, tapi yang sudah pecahannya rusak, yang kecil-kecil segala macam. Oh ya, karena di press ya, nggak perlu yang utuh ya. Nggak perlu yang utuh, nah itu Berarti nanti itu kalau kita beli pecahannya pasti lebih murah ya? lebih murah. Oh, itu Jadi juga ada dijual nggak? iya, Siapa tahu ini teman-teman ini pada pengen ya ngerasain kacang. Oh, ini kan mehong guys. Mungkin beli yang pecah-pecahan itu ya. Saya iya, apa betul. namanya? Barang apa? Bukan reject siapa ya? Kalau di kain kan, kalau di bahasa kan reject. Kalau di bahasanya ini Kalau di sini sortiran yang kalau di kopi kan masuk grade 1, 2, 3. Kalau di sini masuk style 1, 2, 3, 4. Style 1 yang diameternya di 2 up, terus kalau yang style 2 itu di 16 mili, terus nanti kalau yang style C, style 3 itu yang dibelah, style 4 itu yang sudah nggak beraturan dia, nggak belah dua, udah. Iya, yang gondal-gondal lah itu. Itu nanti yang di press ya. Jadi di-press. otomatis harganya lebih murah. Lebih murah. Nggak seperti Yang utuh. Iya, betul. Sama kayak untuk yang snack-snack, untuk tabur itu pakai yang itu. Lebih terjangkau. Itu berapa harganya 1 kilonya untuk yang kemarin itu kurang lebih di 275 sampai 300. Oh, masih terjangkau guys. Jadi kalau beli coklat, bikin kue-kue bisa pakai yang itu. Yang grade kelas 4 ya, kelas 4. Iya, style 4. Style 4. Oh, oke. Jadi kacang ini luar biasa. Ada selain non kolesterol, non asam urat, kemudian udah ada omega 3, 6, 7, 9. Loh, banyak ya. Aku sampai ke apal. Terus plus bisa ngelain minyak tadi itu yang bisa untuk kecantikan. Iya. Oke. Karena ada beberapa produk dari Singapura yang masuk ke supermarket Indonesia itu sampo with macadamia. Sampo ya, kayak ingin diambil minyaknya ya. Ambil minyaknya. Ini minyak orang ngaring apa ini Betul. Ini kan dia juga ini kan bagus banget buat rambut kan. Iya. Ini juga bagus ya. Oke. Iya. Memang luar biasa ya kalau menciptakan sesuatu ini Allah ini ya. Fungsinya banyak guys ya. Oke. Pak Agul, saya terima kasih banyak waktunya. Iya. Kayaknya ada sesi berikutnya ya, yang kita datang ke kebun. Kayaknya asik ya. Tantra siap ya? Kita jalan-jalan ke Ampel Gading, kita ke gunung nanti cari, oke? Pasti penasaran dong, pengen tahu kebunnya dan dapat bunganya di sana. Saya terima kasih banyak Pak Agus Terima untuk kasih. waktunya.
Oh, Rika. kacangnya enak, kopinya juga Ya, enak. terima kasih. Saya Oke. tunggu kedatangannya Oh, ke kebun. Oke, Made by Arema akan bolang ke mana itu? Ampel Gading. Ampel Gading. Ampel Gading. Thank you, thank you. Oke,